Kulihat banyak gedung menjagar langit, dan orang-orang berpakaian jauh berbeda sepertiku. Negeriku subur tanahnya, subur lembahnya. Namun, di sini aku mendengar para petaniku menangis dalam sunyi. Kutanyai mereka, apa yang membuat kalian menangis? Rupanya mereka tercekik dengan pupuknya yang dihargai setinggi langit, sedangkan banyak orang bergantung hidupnya dengan hasil panennya. Petaniku sengsara, petaniku bersedih. Haryanto, Pak Lekar, Bu Lek Susi, hingga Cak Harto, mereka bertahan, berjuang demi nasib para petani. Mereka melayangkan harapan agar orang-orang yang mereka panggil pemerintah itu tidak hanya diam, seakan acuh meninggalkan pertanyaan bagi para petaniku. Sampai kapan harus bertahan dalam kesengsaraan ini? Sampai kapan harus bertahan dalam ketidakadilan ini? Aku sebagai penjaga tak bisa berpaling. Aku melihat ladang berubah menjadi beton, dan sawah-sawah berubah menjadi dinding perumahan. Wahai petani, kalianlah pahlawan di ladang ini. Wahai para pejabat, gubernur, bupati, pengawas, aparat Satpol PP hingga polisi, jaga dan kawal bumi pertiwi kami. Karena ini bukan hanya tentang pangan hari ini. Ini tentang masa depan yang kita bangun bersama. Apalah artinya mimpi-mimpi jika ladang-ladang kita hilang, diganti oleh tembok-tembok tak berjiwa. Dari yang penuh intrik, Majapahit yang agung, hingga heroisme perjuangan kemerdekaan, bangsa ini telah membuktikan bahwa kita mampu bertahan seperti api yang tak pernah padam, terus menyala, menembus badai, menghadapi setiap tantangan. Aku di sini bukan hanya saksi, aku berdiri untuk masa depan ini. Bangsa ini akan
terus. Tangan-tangan yang dipenuhi cinta pada kemerdekaan. Mengira akan merebut tanah ini kembali. Tapi mereka lupa. Yang berdiri di hadapan mereka sekarang bukanlah tentara. Flu dramatis, cepat ambil Neosep Forte. Langkah, cepat, no drama. Lengkap, melainkan anak-anak muda, pemuda kampung, petani, pedagang, dan juga buruh. Mereka mungkin tak berseragam, tapi mereka memiliki satu hal yang jauh lebih berharga, yaitu keberanian. Bung Tomo dengan suaranya yang menggema dari setiap radio, ia membakar semangat Surabaya. Dan kita semua yang mendengarnya, kita tidak gentar, tidak mundur, dan tidak ada rasa takut. Yang ada hanya semangat yang menyala, hanya cinta yang mendalam pada kemerdekaan yang baru saja kita raih. Mereka semua datang dengan tank, senapan, bahkan pesawat. Tapi kita hanya punya bambu runcing. Ya, benar, hanya bambu runcing. Tapi di tangan arek-arek Surabaya, bambu runcing menjadi lebih kuat daripada baja. Karena di balik senjata yang sederhana itu, ada jiwa-jiwa yang tak gentar menghadapi maut. Setiap langkah mereka setiap tetes darah yang mereka curahkan adalah pengorbanan untuk satu kata yang suci: merdeka! Lihatlah kini, Tugu Pahlawan berdiri tegak di tengah kota. Bukan hanya sekedar monumen, tetapi sebagai simbol dari keberanian yang tak tergoyahkan. Dari jiwa-jiwa yang rela berjuang hingga titik darah penghabisan. Tugu bukan hanya untuk dikenang. Ia adalah saksi bahwa kita tak pernah menyerah, bahwa Surabaya adalah tanah yang dijaga oleh keberanian. Dan kalian semua harus tahu, mereka bertempur di gang-gang yang sempit, di setiap sudut kota, dan hanya menggunakan senjata yang seadanya. Mereka juga tahu kalau kematian setiap saat. Tapi tak ada yang menyerah, tak ada yang mundur. Ini semangat mereka tetap hidup. Meski tubuh mereka terbaring di tanah ini, semangat itu akan terus menyala dalam setiap jiwa yang berdiri di sini. Di bawah langit yang merdeka dan di atas tanah yang bebas. Arek-arek Surabaya bukan hanya mempertahankan kota ini, melainkan mereka juga harus mempertahankan
Tempat sejarah tertulis dengan darah, keringat dan air mata. Namun bukan hanya itu. Di sini mereka ada Valens Guadoi. Ada ke seluruh Jawa Timur, saentero Indonesia Timur, seperti matahari yang tak pernah berhenti terbit. Sebuah koran bukan sekedar koran, tetapi menjadi nafas perjuangan arek-arek Surabaya. Setiap lembar yang dicetak adalah bukti bahwa kita tidak pernah menyerah, bahwa perjuangan masih panjang. Setiap berita yang tercetak adalah jendela bagi masyarakat untuk melihat dunia, untuk menemukan kebenaran di balik sebuah berita, dan untuk merasakan bahwa mereka tidak sendirian tengah arus informasi. Seperti matahari yang tak Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang dengar semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Penjabat Gubernur Jawa Timur pada kesempatan ini diwakili oleh penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Mati, Deputi Eksekutif Vice President PT KAI Daop 8, Bapak Ibu narasumber, pimpinan Tribun Network dan Harian Surya, serta yang sangat kami hormati akan segera bergabung di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Akan hadir Bapak Emil Elestianto Dardak, Ibu Lulu Nur Hamidah, Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta, Gus Hans. Panas, lihat pacar dirangkul. Stay cool. Hamidah, Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta, Gus Hans, dan juga Ibu Tri Risma hari ini. Saya boleh minta tepuk tangan sekali lagi dari seluruh yang hadir, informasi mendalam, relevan, dan terpercaya. Dan tidak hanya itu, Harian Surya kini juga telah bertransaksi Indonesia Raya.
Hadirin, disilakan duduk kembali. Agar acara hari ini berlangsung dengan lancar hingga akhir, memberikan berkah manfaat bagi kita semua, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memimpin pembacaan doa, kami mengundang dengan hormat Bapak Haji Muhammad Ibnu Imam Al-Muhyi. Beliau disilakan. Senantiasa perjalanan hidup kita diberkahi, dirahmati dan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina as-salihah waqti hajatina ya Allah bi barakati nabiyika wa rasulika wa anbiyaika al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khair fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah atas anugerahmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, kau berikan kepada kami ya Allah, kepada saudara kami dan bangsa kami ya Allah, untuk bisa menikmati hidup ini, untuk bisa berkarya, berupaya, berusaha demi kesejahteraan, demi perbaikan-perbaikan di sana sini ya Allah. Allahumma ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu ya Allah, nikmat iman ya Allah yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah ketentraman, kedamaian, kerukunan, kesemangatan, ketahanan dalam menghadapi hidup ini ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna khasirin. Ya Allah, di hari ulang tahun Solo yang ke-35 ini ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu ya Allah, terima kasih atas anugerah-Mu ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan, kerukunan, ketahanan dalam menjalani kewajiban-kewajiban kami ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa pemimpin kami, ampuni dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, berikan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Di dunia. Saya wartawan, tapi karena saya memberi sambutan, izinkan saya membaca sebentar. Kepada yang terhormat, Bapak Menteri Pertanian, yang semoga bisa hadir nanti secara virtual, Bapak PJ Gubernur Jatim yang diwakili oleh PJ Sekda,
Bapak Ketua Kadin Jawa Timur, Pak Adi Dwi Putranto, Bapak Kepala Dinas Pertanian, wah ini Dr. Insinyur Heru Suseno, tuan rumah mestinya topik kita hari ini soal pangan. Deputy Executive Vice President PT KAI Daerah Operasional 8 Bapak Zuhril Alim, Bapak Kepala Dinas Ibu Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Ibu India, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur, Pak Haji Muhammad Arun, Bapak Ketua Asosiasi Desa Wisata, Bapak Andi Iwono, aktivis pertanian Bapak Surya dan soal pertanian. Aryan Surya lahir tahun 89 ketika saya masih kelas 2 SMA, jadi sudah 35 tahun, melewati rejim Orde Baru ke rejim reformasi, mengelola dinamika politik dari zaman Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Jadi 7 presiden. Dinamika politik dari zaman Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Jadi bisa mengelola perubahan yang sangat signifikan dari koran ke internet dan sekarang mengelola dinamika karena AI, Artificial Intelligence. Mesin cetak ditemukan simpel. Lalu 3 tahun setelah kompas.com lahir detik.com. Itu tahun 98. Dan cita-cita detik.com adalah kenapa mesti baca koran besok kalau bisa kita baca saat ini juga. It's very simple. Tahun 2010 ketika Tribunnews lahir itu adalah melihat Detik sama kompas.com tapi juga melihat sosial media dan YouTube. Apa artinya itu? Bapak dan Ibu sekalian,
orang. Itu luar biasa sekali karena ini membuka akses. Tetapi, nah ini bagian terakhir daripada evolusinya media. Apa yang kita tulis di internet, di website, di sosial media, itu persis sama dengan yang terdistribusi. Tapi AI ini berbeda. AI punya kemampuan memutuskan. So, make decision. Jadi kalau kita pegang kamera handphone, dia bisa tahu muka harus fokus kemana. Itu berarti AI yang ditanam di komputer itu bisa memutuskan, bisa mengenali wajah sehingga dia harus fokus ke sana. Berarti dia punya kemampuan memutuskan. Kemampuan ini yang tidak dimiliki oleh mesin cetak. Kemampuan ini yang tidak dimiliki oleh website. Itu yang pertama. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan menciptakan narasi baru. Jadi Bapak dan Ibu, kalau lihat AI, coba buka Copilot, saya tanya, coba bikin cerita tentang kancil dan buaya. Maka AI akan menjawab, bercerita tentang kancil yang berlari di atas punggung buaya melewati sungai, lalu kancilnya lari. Menceritakan kecerdikan daripada kancil. Bapak dan Ibu, kalau AI bisa mengatakan ini bukan kemampuan yang luar biasa. Karena dia retrieve, dia menarik data yang sudah ada. Dia tidak menciptakan sesuatu yang baru. Tapi kemudian saya tanya, coba ceritakan kancil dan buaya dan seekor nyamuk. Cerita ini tidak pernah ada. Tapi AI kemudian bisa meletakkan cerita nyamuk dalam konteks kancil dan buaya. Jadi dia bisa menciptakan sesuatu yang baru. Apa artinya ini Bapak dan Ibu sekalian? Kami Harian Surya dan Tribun News sedang menghadapi satu situasi di mana masyarakat akan dan bagaimana media memposisikan diri pada situasi seperti itu. Saya rasa 35 tahun cerita Harian Surya adalah cerita tentang dua hal. Bagaimana mengelola perubahan politik dengan tetap Provinsi Jawa Timur. Dengan hormat, mohon untuk berkenan menyampaikan sambutan di atas panggung, Dr. Bobi Sumiarsono, SH MSI. Kita berikan aplaus untuk hadirnya beliau di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau kita tanya resep rawon gitu, AI akan nulis Pak, tapi dan enggak, AI enggak bisa Pak. Ya, jadi kita tetap harus AI kecerdasan buatan manusia, lebih pintar manusianya Pak. Gitu. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Yang saya hormati, Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya, Mr. Takeyama Kenichi, thank you for coming. Yang saya hormati, Wakil Konsulat Jenderal Austria di Surabaya, Mr. Anthony Clark, thank you for coming. Yang saya hormati, Direktur Jenderal Teto Surabaya, Mr. Isaac Chiu. Juga Deputi Eksekutif Vice President PT KAI Daop 8 Surabaya, Pak Zuhril Alim. Yang kami hormati pula Pakar Pertanian Universitas Brawijaya, Pak Sujarwo SPMP, para narasumber dan para akademisi yang hadir, dan para Kadis Kominfo Kabupaten Kota yang hadir pada sore hari ini. Dan tidak lupa para anggota keluarga besar Harian Surya yang sedang berbahagia karena berulang tahun ke-35. Satu usia yang cukup panjang untuk satu harian dan kami mengapresiasi terkait keberadaan Harian Surya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara talk show dengan tema Quo Vadis, Ketahanan Pangan demi Kemandirian Ekonomi Jawa Timur. Pertama-tama, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-35 untuk Harian Surya. Semoga Harian Surya semakin terdepan dan terus berinovasi untuk menjadi jendela informasi yang aktual, faktual, dan terpercaya bagi masyarakat Jawa Timur. Secara khusus, kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Harian Surya dan seluruh pihak yang telah turut berpartisipasi mensukseskan acara pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama, Indonesia sebagai negara agraris memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan global. Begitupun Provinsi Jawa Timur. Dan berkat kerja keras dan inovasi para petani, posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Hal tersebut terlihat dari ketersediaan pangan kita dalam posisi surplus, di mana produksi padi, jagung, daging sapi, telur, dan susu di Jatim selama beberapa tahun terakhir menjadi yang tertinggi di Indonesia. Selain itu, Jawa Timur juga merupakan eksportir tertinggi nasional untuk komoditas
perikanan meliputi tuna, cakalang, tongkol, dan udang. Produk lainnya yang diekspor termasuk kakao dan olahannya, tembakau dan rokok, teh, kopi, dan rempah-rempah. Sedangkan untuk produk pangan yang diimpor meliputi komoditas serealia, buah-buahan, tembakau, rokok, serta biji dan buah yang mengandung minyak. Terkait pertanian, Jawa Timur mempertahankan posisinya sebagai produsen padi terbesar di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Aplaus untuk kita semua. Dari tahun 2020 sampai 2024, dengan kontribusi sebesar 17,52%, capaian produksi padi Jawa Timur di tahun 2.952 ton atau 75,0. Perbaikan infrastruktur pertanian, penguatan aspek kelembagaan petani, serta fasilitasi dan optimalisasi Alsintan melalui mekanisasi pertanian. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, pemerintah Indonesia memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021. 3 tahun berturut-turut Indonesia memiliki produksi 31,3 juta ton secara agregat nasional dan mendapatkan penghargaan sistem pertanian pangan tangguh dan swasembada beras tahun 2019-2021 melalui penggunaan teknologi inovasi padi, yang mana Jawa Timur memiliki kontribusi besar di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam upaya mengembalikan kejayaan swasembada pangan nasional, Jawa Timur mengandalkan padi sebagai komoditas andalan yang akan didorong dengan berbagai strategi peningkatan produksi. Secara khusus kepada para pihak yang menerima award atau penghargaan, kami ucapkan selamat. Sesungguhnya kinerja Bapak Ibu sekalian merupakan amalan yang sangat mulia dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi rakyat Jawa Timur. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan
tahun ini. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Ada begitu banyak apresiasi dan cinta yang kami terima sepanjang usia 35 tahun ini dan luar biasa sekali. Harian Surya. Dan menginspirasi masyarakat. Di bawah naungan Tribun Network, Harian Surya terus melangkah lintas generasi memainkan perannya, melestarikan nilai dan perspektif lokal daerah ke seluruh Indonesia. Selamat ulang tahun ke-35 untuk Harian Surya. Semoga Harian Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam presisi. Saya Kapolda Jawa Timur beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-35 kepada Harian Surya. Semoga semakin sukses, berkembang dan terus menjadi media informasi yang amanah, profesional dan terpercaya. Mari kita satukan semangat membangun bangsa demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman. Dan kondusif di Jawa Timur. Harian Surya survive menembus zaman. Tribun mata lokal menjangkau Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 35 tahun, Harian Surya telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu media cetak terkemuka di Jawa Timur. Tema Survive menembus zaman. Zaman berganti, sejarah baru dimulai. Pertempuran dahsyat 10 November 1945 telah berakhir. Namun perang lain lebih besar ada di depan mata. Surabaya 10 November 1989. Dalam perang melawan kebodohan dan keterbelakangan, kelompok Kompas Gramedia melahirkan bayi bernama
Harian Surya. Media baru yang dibidangi orang-orang berkomitmen tinggi terhadap penegakan nilai-nilai kebenaran untuk mengisi kemerdekaan hasil perjuangan arek-arek Surabaya. Bertekad meneruskan kejayaan Nusantara dan Jawa Timur. Di tengah disrupsi media cetak dan membanjirnya informasi di platform digital dan media sosial, Harian Surya masih kokoh dengan strategi konvergensi multi platform di redaksi dan bisnis. Harian Surya melahirkan 6 portal berita terkemuka di Jawa Timur, mulai surya.co.id, suryamalang.com, Dapat saksikan secara langsung melalui breaking news di kanal YouTube Harian Surya. Harian Surya terus merawat pembaca cetak. Sementara penggemar di platform digital melesat mencapai 1 juta lebih visitor setiap hari. Harian Surya di bawah platform digital Tribun Jatim Network menjadi media dengan jumlah visitor online terbesar di Jawa Timur. Pelanggan atau subscriber kanal YouTube Surya terus bertransformasi, survive menembus zaman. Mohon doa restunya. Semoga Harian Surya semakin profesional dan inovatif dalam menyajikan berita-berita yang aktual dan independen. Tetap menggelorakan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa